wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji ujian kinerja, perkenalkan nama saya Febri Muhammad Tiana Saputi SPJ, mahasiswa PPG tertentu periode 3 tahun 2025 di LPTK Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. Hamka, NIM 2501296039, username 201901228385. Pada hari ini, Selasa 11 November 2025, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian kinerja. Ini KTP saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Bagaimana kabar kelas 5? Hatiku, pikiranku, tubuhku, fresh.
Cuacanya mendung, cerah, apa? Hujan. Cerah. Cuacanya cerah. Oke. Terus tadi pagi kalian ketika berangkat sekolah itu pamit sama orang tua apa tidak? Iya. Berarti berpamitan sama orang tua. Nah, berarti hari ini adalah jadwalnya cerah. Kita akan belajar tentang siklus air. Ada yang tahu kalian tentang proses tentang hujan? Ada yang tahu belum? Belum. Mungkin ada teman kalian sudah tadi malam belajar. Ada enggak? Ada. Siapa? Saya. Oke, Mbak Rofi. Apa Mbak Rofi? Presitasi. Lalu ada yang lagi nggak semalam belajar? Oke, Mbak Niswa. Evaporasi, kondensasi, presipitasi. Oke, di situ Mbak Niswa menyebutkan evaporasi, apalagi kondensasi, presipitasi, infiltrasi. Hampir semua jawabannya antara Mbak Novi dan Mbak Niswa itu benar. Kita samakan proses terjadinya hujan, yaitu proses penguapan yang terjadi di permukaan bumi dari wilayah perairan, tumbuhan ataupun daratan. Proses terjadinya hujan itu berhubungan dengan siklus air ataupun dikenal dengan siklus hidrologi. Nah, terus ada lagi yang bertanya-tanya dalam diri kalian sendiri, ya enggak? Yaitu tentang mengapa hujan itu dapat turun ke bumi. Ada yang ketiga? Saya, Bu. Ya, apa Mbak Lula? Terjadinya gravitasi. Terjadinya gravitasi, kata Mbak Lula. Ada yang lain tidak? Saya, Bu. Apa Mbak Maya? Penguapan kondensasi. Terjadinya penguapan kondensasi. Nah, berarti mengapa hujan dapat turun ke bumi? Tadi ada dua versi. Yang pertama jawaban dari Mbak Lula itu adalah gravitasi. Kalau dari Mbak Maya tadi apa? Penguapan kondensasi. Nah, hujan terjadi turun ke bumi itu adalah karena awan yang sudah menahan tetesan air di udara sehingga airnya jatuh akibat gravitasi bumi, di mana dari penguapan di bumi itu terjadinya apa? Pengembunan uap air menjadi awan, lalu jatuh kembali ke bumi. Nah, sebelum itu ke siklus air kita akan baca tentang siklus air ya. Nah, kita ke tujuan pembelajaran. Yang pertama itu adalah setelah
hari ini. Misalnya nanti contohnya itu adalah di desa Jatiurus. Nah, coba biar semangat lagi kita expliquing ya. Yuk, membentuk kelompoknya yuk. Expliquingnya 1, 2, 3. Hujan rintik-rintik, hujan rintik-rintik, hujan rintik-rintik, hujan rintik-rintik, hujan batu, hujan batu, hujan batu, hujan batu, hujan petir, hujan petir, hujan petir, hujan petir, hujan badai, hujan badai, hujan badai, hujan badai, hujan rintik-rintik, hujan rintik-rintik, hujan rintik-rintik, hujan rintik-rintik, hujan batu, hujan batu, hujan batu, hujan batu, hujan petir, hujan petir, hujan petir, hujan petir, hujan badai, hujan badai, hujan badai, hujan badai. Oke, terima kasih. Semangat ya. Coba kalian baca materi tentang siklus air dalam waktu 5 menit. Ya, 5 menit. 5 menit baca. Tadi sampai di angka 1. Dibaca dulu. Sudah? Sudah. Oke. Apa yang kalian ketahui tentang itu tadi? Apa? Siklus air. Siklus air apa? Proses Konsep penggambaran pergerakan air dalam berbagai tempat penyimpanan air di bumi yang berwujud sebagai benda cair, gas, ataupun padat. ya, itu adalah pengertian dari siklus air, yaitu proses secara terus-menerus yang memungkinkan air di mana bumi bergerak melalui berbagai fase dan menjadi ketersediaannya. Nah, untuk lebih jelasnya nanti kalian akan ini perlihatkan tentang terjadinya siklus air ya. Pahami nanti apabila ada yang perlu dicatat ya. Semua selalu dalam keadaan yang sehat, gembira, dan semangat untuk belajar ya. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas lengkap dari pengertian air, pengertian siklus air beserta rincian prosesnya, Perhatikan ya, manfaat kunci kami bagi makhluk hidup, kegiatan negatif dan positif manusia yang mempengaruhi siklus air, dan juga cara menghemat air. Yang keenam, mencuci sepeda atau motor dan mobil dengan lap dan ember. Yang ketujuh, cek dan perbaiki apabila ada pipa yang bocor. Oke adik-adik, demikianlah pembahasan kita pada hari ini. ada yang tanya tidak? Saya Bu, Ya apa? bagaimana cara menghemat air? Bagaimana cara menghemat air? Yang pertama, ketika kita menghemat air, yaitu ketika kita mandi, jangan menggunakan gayung, tetapi menggunakan apa? Pancuran. Terus ketika kita sesudah cuci tangan, kita harus apa? Harus mematikan keran. Terus ketika kita mencuci beras, airnya lebih baik disiramkan ke tanaman. Itu ya Mbak Tapi contohnya itu adalah
HP kelompok kalian. Satu kelompok satu-satu. Keluarkan HP kalian di mana kita akan mengecek cuaca pada hari ini di Desa Jatikurus, Kecamatan Pojowarno. Nah, kita lihat cuaca pada hari ini. Coba udah diketik desanya? Sudah. Kecamatannya sudah ya? Oke. Ya. Bagaimana cuaca pada siang pagi hari ini? Coba. Berawan. Ya, oke. Berawan ataupun apa? Cerah terus? Cerah. Nah, yang bangga mati. Nah, ya nih. Nah, itu apa? Berawan. Nah, coba kalian nanti cari ya. Bukan di, misalnya ada di Indonesia ya. Misalnya ini Indonesia bagian timur. Mau kota misalnya Indonesia bagian timur mana? Coba kelompok satu. Papua. Ini kelompok satu memilih Papua. Nah, lalu kelompok dua itu letaknya di Indonesia bagian tengah. Oke, untuk Indonesia bagian tengah yaitu kota mana? Bali. Di mana kota apa? Provinsi yang pulau yang apa? Paling terkenal dan di sana ada semuanya ya enggak? Nah, lalu Indonesia bagian barat itu kelompok 3. Mana misalnya Jakarta ya, kita ambil ibu kota itu Jakarta. Silakan kalian lihat dan dicek kota yang kalian pilih. Satu kota aja ya. Oke, silakan dalam waktu 5 menit dari sekarang. Dicatat ya, jangan lupa. Kelompoknya Mbak Adila sudah belum? Sudah. Oke, itu ya Mbak. Kelompoknya Mbak Rafi Indonesia bagian barat? Sudah. Oke, untuk Indonesia bagian timur yaitu mana? Papua. Oke, yang atas Mbak. Papua umumnya berawan 24 derajat Celcius. Hari ini cuacanya hujan petir. Jam 12.00 25 derajat Celcius. Jam 14 jam 14 derajat Celcius. Dan jam 15 24 derajat Celcius. Oke, di Papua itu sekarang menunjukkan cuacanya apa Bapak ya? Berawan. Jadi sama seperti di Indonesia bagian barat yang ada di Jatikurus. Selanjutnya yaitu tentang runoff ataupun dikenal sebagai limpasan. Air yang tidak meresap ke dalam tanah akan mengalir di permukaan tanah menuju sungai, danau, dan kembali ke laut. Nah, itu adalah proses terjadinya air atau hujan? Air, siklus air ya. Ternyata tidak? Tidak. Oke. Biar semangat lagi, kita SDK-nya yaitu tentang siklus air dengan tema Mau Suka Hati Tepuk Tangan. Oke? 1, 2, 3. Penuaan itu evaporasi. Menjadi awan itu kondensasi. Air jatuh ke bumi itu presipitasi. Air meresap itu infiltrasi. Sekali lagi, yuk bersemangat, yuk. Penguapan itu evaporasi.
ini adalah untuk teman kerja kalian ya secara kelompok. Nanti ditulis kelompoknya, kelompok 1 misalnya ini kelompok siklus, misal ini kelompok air, ini yang kelompok 3 hidro. Lalu di sini nanti kalian tulis anggotanya ya. Nah, presentasinya itu nanti sampai jam 11 kurang seperempat, jadi 15 menit. Dimanfaatkan waktu sebaik-baik mungkin dengan teman kalian ya. Silakan untuk berdiskusi. Sudah? Oke, sudah semuanya mau maju kelompok berapa dulu yang sudah siap? Oh, kelompok 1, oke, kelompoknya Mbak Maya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan membacakan hasil diskusi kami. 1. Siklus air atau siklus hidrologi merupakan gerakan yang mengalirkan air menjadi berbagai wujud dan kembali ke siklus semula. Berdasarkan definisi siklus air tersebut, uap air, kondensasi, adveksi, air hujan, presipitasi, runoff. Terjadinya hujan ketika bisa terjadi tahu tentang uap air, runoff, kondensasi, turunnya air hujan dan lain-lainnya. Jelaskan urutan 5 siklus yang dibuat oleh kelompok 3. Pertama, evaporasi atau penguapan, lalu kondensasi, adveksi, dan presipitasi, turunlah air hujan dan runoff. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dikasih apa? Dikasih W, kasih O, kasih W. Wow, keren. Wow, keren. Wow, keren. Wow, keren. Asik. Oke. Terima kasih untuk kelompok 3 yang sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Nah, bagaimana pembelajaran pada pagi hari ini anak-anak? Seru, senang, terus apa lagi? Bahagia, terus apa lagi? Apa lagi? Seru, senang, bahagia, terus apa lagi? Kayaknya terjadi tadi yang bahagia itu Mbak Salwa. Mbak Salwa, kenapa hari ini kamu bahagia ketika pembelajaran tentang siklus air? Karena aku bisa tahu cuaca di setiap daerah. Kata Mbak Salwa, tahu cuaca di setiap daerah. Mungkin ada. Nah, karena tidak tahu materinya, makanya hari ini Mas Alif. Mas Alif, kok bisa seperti itu? Kenapa? Oh, lagi sakit gigi Mas Alif, jadi gak semangat untuk belajar. Makanya kalau mau tidur itu gosok gigi. Terus setelah makan kumur, jadi giginya tidak sakit. Nah, jadi pembelajaran hari ini itu bagi kalian itu adalah apa? Menyenangkan. Kecuali Mas Alif karena lagi sakit gigi, ya, karena Mas Alif kurang menjaga kebersihan giginya. Nah,
jadi sudah tahu dan paham apa daur air ataupun siklus air yang sangat penting bagi kehidupan di bumi. Nah, sehingga proses tersebut memastikan bahwa air itu bersih tersedia untuk apa? Tanaman, hewan, dan manusia. Nah, dengan memahami siklus air tersebut, kita dapat lebih